Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan pembahasan kita mengenai surah An-Nazi'at, surat ke-79 berjumlah 46 ayat. Pada surah An-Nazi'at, penegasan hari berbangkit kepada orang-orang musyrik yang mengingkarinya. Jadi kalau kita beriman, ini bukan untuk kita ya, tapi sebagai ilmu bagi kita. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Jadi malaikat itu ada yang mencabut nyawa dengan keras. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan ada yang lemah lembut. Tergantung dengan amal kita. Kalau amal kita baik, maka kita dicabut nyawa dengan lemah lembut. Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Jadi untuk memahami ayat demi ayat di dalam Al-Quran, kita harus merenung dan mendengarkan bisikan hati kita. Nanti kita akan mendapat pengetahuan tentang apa yang kita baca. Contoh, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Di sana kita renungi, maka kita akan mendapatkan suatu ilmu. Yang mana demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat, yaitunya sebagaimana dahulunya Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Tentu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dengan cepat. Begitulah kita untuk merenung dan memahami dari ayat-ayat Al-Quran. Tidak hanya kita baca dan demi malaikat turun dari langit dengan cepat, tidak kita baca, tapi kita rasakan apa maksud ayat demi ayat. Dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Di sini dijelaskan dalam ayat 1-5 Allah bersumpah dengan malaikat-malaikat yang bermacam-macam sifat dan urusannya bahwa manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Sebagai mufassir berpendapat bahwa dalam ayat ini kecuali ayat 5 Allah bersumpah dengan bintang-bintang. Itu adalah penafsiran dari para ulama dahulunya. Kemudian, sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama diguncangkan alam. Jadi tiupan sangkakala yang pertama akan mengguncangkan alam, dan di sanalah seluruh makhluk akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab-kitab, setelah saya memahami kitab-kitab berbagai Taurat, Injil dan Zabur, tidak ada yang menerangkan tentang hari berbangkit, hanya Al-Quran. Tapi sayangnya mengapa orang-orang yang selain dari Islam tidak mau memahami Al-Quran, padahal Islam dan kitabnya indah untuk dipahami dan sejuk untuk dirasakan. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Jadi tiupan pertama diiringi tiupan kedua ini yaitunya hari kita berbangkit. Jadi jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua tentunya singkat. Begitulah Allah berkehendak. Sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari ketika selesai. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Jelas, pada saat itu kita tidak lagi memikirkan dunia, kita fokus dengan amal kita, apakah kita layak untuk masuk surga atau tidak. Pandangannya tunduk. Orang-orang kafir berkata, wahai orang kafir, jika kamu ada yang membaca, silakan baca. Orang kafir berkata nantinya, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Di sini ada penafsirannya juga. Setelah orang-orang kafir mendengar adanya hari kebangkitan setelah mati, mereka merasa heran dan mengejek, sebab menurut keyakinan mereka tidak ada hari kebangkitan itu sebabnya mereka bertanya. Itu yang akan terjadi, wahai orang-orang kafir. Apakah akan dibangkitkan juga apa yang bila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? Itu adalah pertanyaan dari orang kafir. Mereka berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Orang kafir akan merasa rugi dan menyesal apabila benar-benar hari kiamat itu telah terjadi pada mereka. Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Jadi tiupan sangkakala yang kedua, disitulah kita akan dikembalikan kembali seperti semula. Kita dibangkitkan oleh Allah di dunia yang berbeda. Artinya katakanlah di padang mahsyar. Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Jelas kan? Ayat demi ayat menyambung. Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Artinya di bumi yang tidak ada kemaksiatan di sana, malahan di bumi itu ada suci. Pernah saya baca di tafsir Ibnu Katsir karangan Syekh Muhammad Al-Maghfuri mengatakan bahwasanya bumi baru itu suci dan datar dan tidak ada berair, karena itulah kehendak Allah pada ketika saat hari berbangkit nanti. Kemudian kita lanjutkan mengenai kisah Nabi Musa dan Fir'aun sebagai penghibur bagi Nabi Muhammad SAW. Sudahkah sampai kepadamu, dalam kurung Muhammad, kisah Musa? Allah bertanya kepada Muhammad, apakah sudah sampai kisah Nabi Musa kepadamu? Tentu Nabi Muhammad menjawab belum, karena belum ada kitab yang menjelaskan seperti itu.
Terus Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah ketika Tuhan memanggil Musa di lembah suci, yaitu lembah tua, pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan, dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar, tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Pada ayat ini dapat kita jelaskan atau kita renungkan bahwasanya suatu yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Firaun adalah kebenaran. Lalu siapa saja yang menentang kebenaran maka dia telah mendurhakai Al-Quran. Wa kadzabuna bi ayatina, mereka telah mendurhakai ayat-ayat kami. Jadi berhati-hati kalau ada kebenaran yang disampaikan, kalau kejujuran ditolak, maka kita termasuk kepada orang yang akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat besar, tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Bayangkan, setelah mukjizat ditunjukkan, kalau orang sekarang ditunjukkan mukjizat, tentunya orang banyak tobat, sadar, dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Tapi sayangnya Fir'aun, walaupun demikian, beliau tetap mendustakan, tidak percaya, dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Begitulah keras kepalanya Fir'aun. Mudah-mudahan tidak ada Fir'aun pada zaman sekarang ini. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya. Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Bayangkan, pada saat sekarang ini tidak ada yang bisa mengaku sebagai Tuhan. Dan dia, Fir'aun, berani mengata sebagai dia adalah Tuhan. Lalu Allah benamkan di laut dan diapitnya dengan laut itu, dengan bala tentaranya. Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksa di dunia. Bayang, kalau untuk orang yang mendurhakai akan mendapat azab di akhirat, azab namanya kalau di akhirat, dan siksa namanya kalau di dunia. Seperti apa siksa? Siksaan kayak kaum Nabi Nuh, kaum Saleh, kaum Hud, yang mana dihujani dengan ditembak oleh petir, dihujani batu. Kayak kaum Lut, itu namanya siksa di dunia. Tapi azab di akhirat, walau alam kita tidak bisa menggambarkannya begitu pedihnya siksa azab di akhirat. Sungguh pada demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah. Jadi hal ini kalau kita takut kepada Allah, maka kita ada iman. Jikalau kita membaca ini tidak ada rasa sedikit pun, maka perbaikilah, introspeksilah diri kita. Istighfarlah istighfar kita. Istighfar kita masih perlu istighfar. Mengapa? Kita tidak hanya mengucapkan astagfirullahaladzim, tapi ya Allah, ampunilah dosaku, wahai Zat yang Maha Agung. Begitulah istighfar itu. Tidak hanya di mulut, tapi juga dirasakan. Karena ilmu rasa adalah ilmu yang paling tinggi di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.